Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 yang bernama Febri Valina Nadela dengan NIM 7241260017 dari Prodi Kewirausahaan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Miss Rosi selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Sosial yang telah memberikan kesempatan dan waktu yang diberikan untuk saya, sehingga saya akan menyelesaikan ujian akhir semester. Yang dimana ujian akhir semester ini nantinya akan saya bawakan dengan materi ide sosial bisnis model kanvas yang minggu lalu yang sudah saya lakukan dengan tim rekan saya sendiri. Judulnya berisi tentang pupuk kompos dari sampah organik dan menyerap tenaga kerja serta meningkatkan kualitasnya. Dan di mana nantinya saya akan menjelaskan sosial bisnis model kanvas tersebut dengan menjelaskan satu persatu. Karena nantinya di model kanvas tersebut bakal ada 12 poin. Nantikan di video selanjutnya. Bye-bye. Nah, di sini saya akan menjelaskan di poin pertama, yaitu di poin pertama yang judulnya tujuan proyek sosial. Dengan adanya tujuan ini, saya dan rekan saya akan mengurangi limbah sampah organik yang ada di lingkungan sekitar dan mengolahnya menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar serta meningkatkan keterampilan mereka dalam pengolahan sampah dan produksi pupuk kompos yang berkualitas tinggi. Selanjutnya saya akan membahas pada poin yang kedua, yaitu masalah dalam sosial bisnis model kanvas saya terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah sulitnya dalam memilah sampah. Banyak masyarakat yang belum terbiasa untuk memilah sampah, maupun itu sampah anorganik maupun organik. Selain itu, sampah yang bisa dikelola menjadi pupuk kompos malah bercampur dengan sampah plastik yang sulit terurai. Yang kedua, ada proses pembuatan yang lama. Proses pembuatan pupuk kompos ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 2-6 bulan. Yang ketiga, tidak semua petani menggunakan pupuk kompos, karena semua petani sudah menganggap bahwa pupuk kimia itu lebih praktis dan lebih simpel daripada pupuk kompos yang akan saya dan tim nanti tindak lanjuti. Yang keempat, ada kurangnya pemahaman dan pengetahuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang ketiga, yaitu solusi yang ditawarkan. Pada solusi yang ditawarkan, saya terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ada memberikan bimbingan kepada masyarakat. Saya dan rekan saya akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk memilah sampah dari awal hingga akhir, sehingga sampah tersebut bisa diolah menjadi pupuk kompos, dan kami juga akan memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk pembuatan pupuk kompos. Yang kedua, ada menciptakan lapangan kerja. Proyek ini tidak hanya bisa mengurangi sampah di lingkungan sekitar, tetapi juga bisa untuk membuka lapangan kerja kepada masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa untuk mengelola pupuk kompos sendiri di rumah mereka masing-masing. Dan yang ketiga itu ada yang namanya meningkatkan kesadaran pengguna pupuk kompos. Saya dan rekan saya akan bekerja sama kepada petani dan juga urban farming, sehingga mereka akan nantinya menggunakan pupuk kompos daripada pupuk kimia yang lebih mereka sering gunakan dari yang kemarin-kemarin. Pada poin keempat ini, saya akan menjelaskan sasaran untuk dimana nantinya pupuk kompos ini diletakkan pada tempat yang lebih strategis. Sasaran pertama, yaitu petani di Kabupaten Simalungun dan sekitarnya. Nanti kami akan memberikan pupuk kompos kepada petani di daerah sana untuk meningkatkan kualitas tanah dalam waktu jangka panjang. Sasaran yang kedua yaitu pemilik perkebunan di daerah pegunungan. Nantinya mereka akan menggunakan pupuk kompos dan tidak lagi menggunakan pupuk kimia,
sehingga mereka tidak terus-terusan bergantung pada pupuk kimia untuk kedepannya. Yang kelima yaitu bantu kegiatan. Untuk melanjutkan proyek ini, saya dan rekan saya mempunyai beberapa kegiatan utama, yaitu yang pertama, pengambilan sampah dari makanan usaha cepat saji, di mana nantinya kami akan bekerja sama kepada restoran, ruang makan cepat saji, dan usaha kuliner lainnya. Yang dimana nanti kami akan mengumpulkan sisa-sisa makanan, bahan dapur, maupun sisa makanan organik. Dan yang kedua yaitu sosialisasi kepada masyarakat, terutama mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Nantinya saya dan rekan saya akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah organik yang akan dikelola menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pertanian. Yang ketiga yaitu mengadakan kegiatan kerja bakti dalam meningkatkan pupuk kompos. Dalam kegiatan ini yang dimana nantinya seluruh masyarakat akan meningkatkan kebersamaan dan menyadarkan apa itu fungsi dari sampah-sampah organik yang tidak dikelola dengan baik dan akan dikelola menjadi pupuk kompos yang berguna bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada poin yang keenam, yaitu ada stakeholder atau mitra. Kami akan bekerja sama kepada pihak yang bersangkutan yang nantinya mereka akan mendukung kegiatan pemasaran kami dan pengolahan pupuk kompos kami, yang diantaranya yang pertama yaitu masyarakat sekitar. Kami akan melibatkan masyarakat sekitar tentang cara mengelola sampah organik menjadi pupuk kompos. Yang kedua yaitu rumah makan dan usaha kuliner lainnya. Kami juga akan bekerja sama kepada rumah makan, restoran, dan usaha kuliner lainnya untuk mengambil sisa-sisa makanan dari usaha mereka dan menjadi pemasok bahan utama untuk pupuk kompos kami nantinya. Yang ketiga yaitu ada media dan influencer, yang dimana nantinya mereka dapat membantu membagikan dan menyebarluaskan tentang pupuk kompos kami ini ke seluruh kota atau ke seluruh dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada poin yang ketujuh yaitu waktu dan lama proyek. Yang dimana proyek ini membutuhkan beberapa waktu yang bervariasi. Yang pertama yaitu persiapan bahan dan sampah organik diperkirakan sampai 2-3 hari. Sampah organik yang sudah dikumpulkan dari restoran, rumah makan, dan kuliner lainnya itu nanti bakal dipisah-pisah, yang dimana nantinya sampah organik dan sampah anorganik bakal dibedakan. Nanti kalau dijadikan satu, itu nanti bakal tidak jadi pupuk komposnya. Yang kedua yaitu proses pembuatan pupuk kompos yang diperkirakan 2-6 bulan lamanya pembuatan tersebut. Yang ketiga yaitu distribusi dan pemasaran. Tahapan ini dilakukan secara berkelanjutan agar proyek terus dapat berjalan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada poin yang ke-8 yaitu tantangan. Dalam melanjutkan proyek ini, kami sering menghadapi beberapa tantangan, yaitu yang diantaranya yang pertama yaitu lamanya proses pembuatan pupuk kompos. Untuk melakukan pupuk kompos yang alami itu biasanya dilakukan dalam waktu 2-6 bulan. Dan yang kedua yaitu pelatihan tenaga kerja yang membutuhkan waktu. Masyarakat yang terlibat dalam proyek ini biasanya akan dilatih sebelum proses pembuatan, yaitu yang dilatih seperti pemilihan sampah, pengolahan sampah, dan pemasaran produk. Yang ketiga yaitu keterbatasan lahan atau tempat pembuatan. Produksi pupuk kompos ini membutuhkan area lahan yang cukup luas karena proses fermentasi dan penyimpanannya. Di sini saya akan melanjutkan pada poin yang ke-9 yaitu ada biaya yang dibutuhkan. Biasanya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi pupuk kompos ini memerlukan biaya 5-8 juta. Yang dimana bahan-bahan utamanya yaitu yang pertama adalah pembelian alat untuk pencacah sampah, yang biasanya diperkirakan harganya itu antaranya 2-3 juta rupiah. Yang
kedua yaitu adalah upah atau gaji tenaga kerja yang akan diperkirakan gajinya itu adalah 2 sampai 3 juta per bulan. Yang ketiga adalah sewa atau pembelian lahan. Biaya sewa atau pengadaan lahan diperkirakan sekitar 1 sampai 2 juta rupiah. Itu juga tergantung lokasi. Pada poin yang ke-10 adalah hasil kegiatan proyek sosial. Yang pertama yaitu menghasilkan pupuk kompos berkualitas dengan harga terjangkau yang dapat digunakan oleh petani, pemilik perkebunan, serta wirausaha tanaman hiasan. Yang kedua adalah mengurangi sampah organik di masyarakat. Dan yang ketiga, meningkatkan kebersihan dan kesadaran lingkungan. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan kepada seluruh masyarakat. Lanjut ke poin yang ke-11 yaitu dampak dari hasil kegiatan. Yang dimana dampak yang seperti kita tahu adalah dampak positif dan dampak negatif. Yang dimana saya pertama akan menjelaskan tentang dampak positif. Dampak positif yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengurangan sampah, peluang kerja, meningkatkan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu adalah dampak positif. Nah, kalau ke dampak negatif terbagi menjadi 3. Yang pertama, potensi yang bau tidak sedap, pengolahan limbah yang tidak optimal, dan yang ketiga, kendala kesadaran masyarakat sekitar. Lanjut ke poin yang ke-12 adalah gambaran bentuk keberlanjutan pasca proyek. Yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan yang kedua, membuka lapangan kerja, yang ketiga, mendukung petani dan pengusaha tanaman sekitar. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman maupun nanti pada yang lainnya. Demikianlah pemaparan materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 ingin berterima kasih kepada Miss Rosi selaku dosen pengampu mata kuliah psikologi dan etika